Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Ismawardani dari kelas 10 AKL 1. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan materi tentang teks laporan hasil observasi atau yang bisa kita sebagai teks LHO. Topik pembahasan kita kali ini yang pertama ialah pengertian teks LHO. Yang kedua, tujuan teks LHO. Yang ketiga, struktur teks LHO. Dan yang terakhir ialah ciri kebahasaan teks LHO. Kita lanjut pada materi pertama tentang pengertian teks LHO. Apa sih teks LHO itu? Teks LHO adalah suatu laporan yang disusun secara sistematis dan bersifat objektif. Teks LHO ini disusun setelah melakukan suatu pengamatan atau observasi pada suatu objek. Lalu, apa sih tujuan kita menulis teks LHO? Yang pertama, mengumpulkan data yang akurat tentang suatu objek yang diamati. Yang kedua, menjelaskan suatu objek secara objektif dan faktual kepada para pembaca. Yang ketiga, memberikan sudut pandang keilmuan tentang objek yang diamati kepada para pembaca. Lalu, materi yang ketiga ialah tentang struktur teks LHO. Struktur teks LHO yang pertama ialah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum berisi tentang penjelasan secara umum tentang objek yang diamati. Struktur kedua dari teks LHO ialah deskripsi bagian. Apa sih deskripsi bagian itu? Deskripsi bagian berisi penjelasan lebih lanjut dan lengkap tentang objek yang diamati. Dan struktur teks LHO yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Apa sih deskripsi manfaat itu? Deskripsi manfaat berisi tentang manfaat suatu objek yang diamati berupa kesimpulan. Lalu, gimana sih ciri kebahasaan teks LHO itu? Ciri kebahasaan ini digunakan untuk menyusun teks LHO yang baik dan benar. Jadi, ciri kebahasaan teks LHO yang pertama ialah menggunakan kata konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kalimat dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi ini terbagi dari banyak-banyak jenis, seperti konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat atau lebih. Yang ketiga, konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menghubungkan sebab dan akibat. Yang kedua, menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal ialah kalimat yang penyusunan katanya hanya memiliki satu pola. Lalu kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih susunan pola kalimat. Ciri kebahasan teks LHO yang ketiga ialah menggunakan kalimat verbal dan verbal sendiri ialah kata kerja
dan nomina adalah kata benda. Ciri kebahasaan teks LHO yang keempat ialah menggunakan afiksasi. Afiksasi adalah imbuhan, dan afiksasi ini terbagi dari beberapa jenis. Contohnya prefiks atau awalan. Yang kedua sufiks atau akhiran. Yang ketiga infiks atau sisipan. Ciri kebahasaan teks LHO yang kelima ialah menggunakan kalimat deskripsi atau definisi. Biasanya kalimat ini ditemukan pada pernyataan umum dan juga deskripsi bagian. Sesuai dengan istilahnya, kalimat deskripsi atau kalimat definisi digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.